tulangnya masih di atas, biasanya dia masih kiri atas atau kanan atas ya. Kalau tepat akan lahir, dia akan berada di tepat di bawah sedikit. Tapi itu tergantung dari posisi yang normal ya. Kalau misalnya nggak normal, ada juga yang di sini. Nah itu akan memperlambat kemajuan pasangannya. Seperti biasa, ibunya diajukan mengedan, kemudian batuk, tarik nafas, batuk ya. Nah setelah itu, setelah muncul, setelah kepalanya lahir, kita jangan lupa lakukan pemilihan kali pusat. Lalu tunggu putaran vaksi luar. Ternyata tidak ada putaran vaksi luar ya, sehingga kita harus melakukan manuver pertolongan dari dystocia ya. Yang pertama adalah dengan melakukan macrobirth tadi. Ayo kita tolong dulu, jangan lupa ya. Tolong saya pertama, tolong Sakti, ini ada dystocia, tolong kesini, bantu untuk macrobirth. Nah ini Bu, ditarik kakinya ke dada Ibu. Ibu harus semangat ya Bu ya. Ini bahunya tertahan di panggul Ibu. Nah Ibu harus mengeden, ketika saya suruh ngeden, Ibu harus ngeden ya Bu ya. Nah, jangan lupa berdoa juga. Nah, kita lakukan bipareta. Bu ngeden Bu, sambil ibunya suruh ngeden ya. Bu ngeden Bu. Nah ini kalau lahir misalnya seperti ini lahir. Nah, alhamdulillah lahir ya Bu ya. Nah kalau nggak lahir, lakukan manuver Nasanti. Boleh lidoka ini disiapin dulu ya. Lidoka ini masukin aja ke sini, yang spet yang besar. Nah, ingat ya tadi kalau misalnya ada tanda gejala dystocia, kita langsung aja masukkan lidokainnya. Nah, sekarang Mas Santi. Nah, Mas Santi, Santi tolong ditekan atas suprapubisnya, kubisnya. Kita lakukan bipareta. Bu, ngeden. Nah, nggak lahir juga ya. Kita lakukan manuver Rubin ya. Rubin. Kalau ini bertahap. Nah, ini tangan kita menyentuh kepalanya. Lalu 2 jari, jangan 1 jari ya. Nah, harus 2 jari biar ada kekuatannya. Kalau 1 jari kekuatannya kurang atau bahkan resiko kita juga. Telusuri. Nah, ini di belakang ini ya, bahunya. Putar 45 derajat. Setelah itu lakukan bipareta ya. Gak lahir juga. Kita sebelum Rubin, ingat, sebelum Rubin kita lakukan anestesi dulu. Nah jangan sampai kena baiknya ya. Kita anestesi mediolateral ya. Aspirasi, lalu tekan. Setelah dianestesi ya, pastikan ibunya sudah ini ya. Lalu lakukan episiotomi mediolateral. Boleh di sini, sebelah sini, atau boleh di sini kalau susah di sini. Nah, misalnya dianestesinya tadi di sini ya. Jadi dianestesinya tadi ini harusnya dikasih di sini, ke sini ya. Lalu kita lakukan episiotomi, arahkan dulu. Harus hati-hati ya, karena ini udah ada bayinya. Harus arahkan dulu ke sini, baru ke sini. Tapi kalau susah boleh di sini. Arahkan dulu ke ini, baru diputar 45 ya. Jadi mediolateral. Ini baru ke sini. Kalau di sini diarahkan. Jangan ke pinggir ini, jangan terlalu pinggir ya. Nanti susah ininya. Jadi ini tengah-tengah kan ya. Nah ini ke sini sedikit. Nah sudah di episiotomi.
kita lakukan manuver Rubin. Jadi tekan bahunya sampai 45 derajat, lalu di parietal. Masih nggak lahir juga, kita lakukan push from screw. Ya agak mundur dulu. Jangan lupa ya, kalau udah usia baru tuh kita susah kalau kayak gini. Jadi posisi ibunya rubah kayak gini, atau pakai itu tuh ya, atau pakai itu. Jadi di pinggir ya. Yang pertama tadi ya, ulangin lagi. Yang pertama tadi Metrobird, terus Masantri, lalu Rubin. Nah, sebelum Rubin tadi anestesi dulu, lalu lakukan Rubin. Nah, posisikan ibunya di pinggir kayak gini ya. Kalau tadi kita akan susah, jadi di pinggir bednya ya. Nah, boleh kan ada yang kalau di rumah sakit bednya bisa dibuka ya, kayak ini ya, ini bisa dibuka juga ya kalau salah, enggak ya. Nah, atau di pinggirnya. Nah, ini tekan 45 derajat yang Rubin ya, lalu kita lakukan di parietal. Kalau nggak lahir juga, kita ini berada di punggung, ini berada di bahu ya, putar 180 derajat. Kalau misalnya sekali putar udah lahir bahu depan ya, tinggal kita di parietal ya. Tapi kalau misalnya masih nggak lahir, putar kembali 180 derajat ke arah dada ya. Kalau sudah longgar di parietal. Kalau nggak lahir juga, kita keluarkan bahu ya, bahu yang paling lengan yang paling mudah dikeluarkan, misalnya lengan depan atau lengan belakang ya, itu yang mudah sekali kita raba. Nah, ini telusuri skapula, lalu humerus, tekan fossa antecubitiknya, nanti dia akan menekuk ya. Lalu telusuri lengan, jepit lengannya, lalu usap seperti keluarkan seperti mengusap muka. Kalau jari kita masuk 2 jari itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya masuk 3 jari masih masuk ya nggak apa-apa, 3 jari juga ya, asal jangan 1 jari ya, tergantung dari berapa jari kita masuk. Setelah itu biparietal kembali ya. Kalau nggak lahir juga, nah, ibunya harus posisinya knee chest ya. Hati-hati kalau curam ke bawah, kan ini klitoris ya, jadi ke atas, terus ke bawah, ke atas, ke bawah. Posisi ibunya ingat, ibunya harus ngeden ya, ibunya harus ngeden. Nah, setelah itu misalnya setelah Rubin misalnya ya, lahir ya, selanjutnya ya sesuai setelah Rubin ya di 45 derajat, lalu lahir. Kalau lahir dia sesuai dengan kondisi bayinya. Kalau bayinya asfiksia ya pertolongan asfiksia. Kalau tidak, bayinya menangis misalnya, lakukan keringkan, jepit keringkan, terus cek penilaian selintas, keringkan, ini diganti ya. Lalu penilaian selintas, cek janin kedua, suntik oksi. Kalau tidak janin kedua, suntik oksi, jepit potong ya. Nah, distosia bahu ini resikonya tidak hanya ke bayi tapi ke ibu juga ya. Tapi paling besar resikonya ke bayi. Yang pertama kematian, yang kedua asfiksia ya. Kalau 8 menit bayi enggak ada oksigen ke otak ya, walaupun dia lahir, dia akan hidup dengan ketergantungan ya. Jadi kita harus cepat, jangan sampai bayi ini tertahan lama di panggung ya. Ada yang ditanyakan? Nah, jadi manuver tadi kita akan memperkecil diameter pertolongan ini ya, bahu ini ya. Terus kalau yang tadi tuh